Assalamualaikum. Beberapa cuplikan tentang tata laksana nyeri haid sayang untuk dilewatkan. Kita melakukan tata laksana nyeri haid, khususnya ini ya, khususnya di fasilitas kesehatan primer. Tapi nanti saya akan bahas sedikit yang superficial tapi agak dalam sedikit ya. Ini agendanya kalau kita mau bicara nanti. Apa sih sebenarnya karakteristik klinis pasien endometriosis ya, terutama yang datang ke puskesmas, apa faktor risikonya, bagaimana sih peran USG dalam diagnosis ini, karena kita tahu sekarang setiap puskesmas itu ada USG-nya gitu ya, cuman mungkin harus dilengkapi dengan transvaginal ultrasonografi ya. Dan apa pilihan pengobatan yang apa saja yang bisa kita berikan ya. Tadi semua berpantun gitu ya, saya juga berpantun ini. Jadi makan mangga campur kuini katanya, makan di bawah pohon ara, rasanya sakit sekali, jadi haid buat emosi membara. Ya memang betul nih bro, wah itu betul ya. Ini ada yang kedua nih, jalan-jalan ke pasar minggu katanya beli jamu di toko sebelah. Program bikin tak menentu, nyeri haid datanglah sudah. Sama yang datang berobat ke puskesmas gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini ya, kan pasti dysmenorrhea atau nyeri haid itu selalu datang. Lalu dia akan datang, dia ingin berobat ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah kalau kita lihat di sini dysmenorrhea ada yang primer yang tidak ada penyebab pastinya, sedangkan sebenarnya yang kita hubungkan dengan endometriosis ya. Jadi apa yang mendasari sebenarnya adalah seperti ini. Ya, di lapisan endometrium itu ada suatu prostaglandin ya, prostaglandin sel-sel itu menghasilkan sehingga itu menyebabkan dysmenorrhea. Nah ini dysmenorrhea berulang ini akan menyebabkan hipersensitivitas sel perifer ya, hiperexcitabilitas tulang belakang, sehingga akan terjadi perubahan fungsional dan struktural di daerah otak. Jadi persepsi nyeri itu berbeda. Makanya jangan heran kalau setiap ibu itu persepsi nyerinya sangat-sangat berbeda ya. Karena bagaimana dia menyikapi nyeri yang selalu berulang ya. Ya, jadi nyeri kronis, nyeri panggul yang berulang itu dia akan menyebabkan peningkatan respon ya, stres ya. Jadi hipotalamic pituitary adrenal itu ya, jadi stresnya akan meningkat. Nah inilah yang akan disebut dengan dysmenorrhea berulang atau nyeri haid. Ya, jadi faktor itu yang sangat-sangat berperan. Kenapa sih kok terjadi nyeri haid ya? Nah kalau kita lanjutkan ya, bisa nggak kita melakukan screening ya endometriosis ya? Itu sepertinya penelitian-penelitian luar negeri itu sekarang diarahkan seperti itu ya. Nah ini ada penelitian bagaimana kita memprediksi ya di tingkat puskesmas itu bahwa seorang perempuan itu akan, oh ini kemungkinan besar nih dia kena endometriosis gitu ya. Ini ada penelitian di tahun 2019 nih Bu ya. Dari hasil itu semua saya baca nih, saya tuliskan konklusinya ya. Yang pertama memang harus ada eksternal validasi ya. Jadi validasi internal dan eksternal. Nah endometriosis harus dipakai sebagai diagnosa banding ya pada perempuan-perempuan ya yang sering absen ya, sering tidak masuk itu karena nyeri haid. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai keluarga ya, misalnya kakak perempuannya atau ibunya atau neneknya itu udah itu memang seperti itu ya. Kalau kita di Jawa kan dilep namanya. Nah itu dua itu harus dipakai sebagai diagnosa banding sebelum kita menentukan diagnosa yang berikutnya. Dari pelvis ya, dari pelvis macam-macam di bawah, soalnya ada jadi pada saat hubungan seksual ya. Tapi kalau kita di puskesmas kadang-kadang sungkan ya menanyakan apakah nyeri nggak Bu pada saat hubungan ini, kebanyakan tabu gitu ya. Dan dia datang dengan keluhan pengen punya anak, program hamil, atau dia sulit BAB-nya, atau dia nyeri pada saat dia BAB-nya ya. Jadi apa haidnya banyak ya, lemes, merasa depresi ya, dan lain-lain di situ ya. Jadi karakteristiknya itu ya pada usia reproduktif biasanya tidak didapatkan ini ya. Presentasinya bervariasi, nyeri panggul siklik ya, dan infektas. Ada komorbiditas medis misalnya sakit kepala, migrain,
infeksi saluran pernapasan, atau memang komorbiditas kesehatan mental, cemasan dan depresi. Ini yang datang ke yang kedua dari diabetes kronis ya, dispareunia, dan inferioritas juga cukup banyak, sekitar 40%. Ya, pertemuan tentang endometriosis untuk meningkatkan bagaimana kita melakukan diagnosis sedini mungkin pada endometriosis. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, endometriosis ya, ini hampir menyebabkan studi epidemiologi 6-10% ya, pada wanita usia reproduksi ya, 60% pada wanita yang keluhan pelvic pain ya, dan kadang-kadang di sini ya 30-50% ya mengeluh tentang adanya infertilitas. Ya kalau kita lihat di Asia, ya, di Asia ini kira-kira orang Asia ini kemungkinan lebih besar kena endometriosis, operasinya 1,6 sekian gitu ya. Nah ini yang mengkhawatirkan. Sangat lama kita melakukan penegakan diagnosis endometriosis. Jadi kalau kita lihat nih rata-rata baru terdiagnosis ini sekitar 6-8 tahun baru bisa kita lakukan diagnosis. Jadi cukup lama, terutama pada pasien-pasien remaja ya, yang biasanya dia menganggap biasa gitu ya, jadi ada nggak apa-apa, bisa aja hilang enggaknya. Jadi lama-lama nanti kalau udah anak hilang sendiri gitu katanya kepercayaan. Nah kalau kita lihat di sini, ini ada gambaran ya, gambaran lesi endometriosis. Ternyata ada penelitian mengatakan bahwa lesinya itu sangat mengandung campuran sel yang kompleks ya, dan mewakili lingkungan mikrosis yang sangat unik. Ya. Jadi sehingga dia bisa menyebabkan di sana ada angiogenesis gitu ya. Jadi ada pengaruh hormon intrakrin itu ya, neuroangiogenesis, sehingga semuanya itu akan menyebabkan keluhan-keluhan yang seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara skematik di sini ya, bahwa retrograde ya, jadi ada retrograde menstruation ya. Ini ada peritoneal, ini di dalam peritoneal, lingkungan peritoneal itu akan mengandung zat yang berpengaruh terhadap inflamasi ya. Mohon maaf betul ya. Ini saya kok ada yang mencoret-coret PowerPoint ya. Ada Iya, tulisan layar, tulisan apa gitu apa ini ya? Benar nggak ya? Iya, ini kayaknya ada yang dok, sudah dihapus dok dari panitia. Ya. Yes. Ya nanti ya alhamdulillah, makasih ya. Yes. Nah ini kalau kita lihat di endometric lesion itu ya, ini kita lihat bahwa ada lesi-lesi inflamasi, ada sel-sel makrofa, ada neutrophil, ada peningkatan sitokain, jemokin ya, growth factor ya, semuanya itu yang betul-betul akan menyebabkan suatu proses inflamasi, dan sensitasi ini yang tadi saya jelaskan itu akan menyebabkan persepsi sentral. Jadi setiap orang itu akan berbeda, rasakan nyeri pada saat haid pada pasien endometriosis ya. Nah kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat ini saya ringkas di sini yang kotak merah itu menyebabkan proses androgennya ya. Jadi ada faktor pertumbuhan ya dan mediator inflamasi ya. Ini memiliki aksi pada saraf perifer, misalnya dia akan menyebabkan sensitisasi. Dan juga bukti peningkatan pertumbuhan saraf-saraf di perifer ya, yang kotak merah. Ya, kotak hitam ya, kotak hitam dalam diagram mewakili mekanisme yang tidak kita ketahui, makanya masih dalam tanda tanya. Misalnya kita belum memahami bagaimana sih peningkatan pertumbuhan neuron di perifer, demikian pula mekanisme yang terjadi ya. Jadi itu yang masih kita tanyakan. Ya. Nah, kita ringkas di sini, bagaimana sih sebenarnya mekanisme nyeri dan endometriosis gitu ya. Yang pada inflamasi itu lokasinya adalah pada cairan peritoneum dan lesi di endometrium. Ini mekanismenya adalah menstruasi retrograde ini akan menyebabkan aktivasi respon imun ya, sehingga peningkatan sitokin ya, jemokin inflamasi ya, ini sudah tahu semuanya, TNF alpha, IL-8, 1 ROS, produksi pertumbuhan meningkat. Nah ini yang akan menyebabkan rasa nyeri, mekanisme nyeri.
Yang kedua adalah neurogenic inflammation, ya, saraf-saraf sensoriknya, ya. Ada penumpukan di lingkungan proseseptik ya, dapat berdampak langsung pada serabut saraf sensorik. Yang ketiga di sini adalah peripheral sensitization, saraf sensorik peripheral mengalami sensitisasi sehingga persepsi sentral itu akan menyebabkan perasaan nyeri. Ya. Ini juga ya lanjutannya central sensitization ya, sistem saraf pusat ya, perubahan jangka panjang pada sinyal sistem saraf pusat. Dan organ sensitization ini saraf afferent yang peka di berbagai organ. Nah, ini akan menyebabkan rasa nyeri juga. Nah, apa sih sebenarnya kalau kita lihat faktor risiko endometriosis ya? Ini ada misalnya menarche terlalu dini, gitu ya, haidnya terlalu pendek misalnya, atau ada keluhan-keluhan pendarahan banyak, ya, atau pernah riwayat operasi pada organ reproduksi bisa juga ya. Nah ini faktor risiko ya, kalau kita lihat ini ada gambaran faktor risiko endometriosis ya. Jadi faktor keluarga, ada genetik, ada faktor hormon, lingkungan ya, body mass, immunity dysfunction itu ada juga. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan, jadi retrograde menstruation itu ya, endometrium cell di dalam kapum dalam kapum abdomen ya, dia akan menyebabkan BCL menstruation sehingga akan proses, biasanya kalau dia masuk ke sana kan dia akan mengalami apoptosis, tapi malah kemampuan apoptosisnya malah menurun, sehingga dia akan melakukan perlekatan, adhesion, inflamasi, dia tumbuh ya pada peritoneum, terjadi perdarahan, nyeri dan seterusnya. Ya. Nah, faktor genetik misalnya dalam kandungan ya, masa kanak-kanak awalnya paparan diethylstilbestor, kebiasaan merokok, ibu yang merokok gitu ya, berat badan, lahir rendah, kelainan prematur gitu ya, masa kanak-kanak ya, misalnya menas dini, indeks massa tubuh, rasio pinggang pinggul yang rendah, dan masih dewasa misalnya siklus menstruasi yang pendek, pendarahan, aliran menstruasi yang deras ya, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, faktor risiko endometriosis ya, kalau kita lihat dari sejak janin ya, lahir remaja sampai dia masa reproduksi ya. Jadi kemungkinan ini adalah merupakan faktor risiko ya, kalau kita lihat di sini diethylstilbestor yang paling mungkin ya, faktor paling bawah itu ya, sensitivitas ya, matahari ya, pada masa remaja ya, itu juga menyebabkan faktor risiko ya, bukan sebagai penyebab ya, risiko kemungkinan terjadinya endometriosis. Nah, apa sih perannya USG ya dalam diagnosis endometriosis ya? Bahkan sekarang itu banyak sekali para SDM yang menggunakan USG ya, yang penting dia harus kompeten gitu ya, bagaimana dia menegakkan diagnosis dan bagaimana dia memberikan penjelasan ke pasien. Jangan sampai nanti mispersepsi ya, pasiennya malah jadi takut. Dibilang ada kista, ada ini, ternyata nggak ada gitu ya. Nah, itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati memberikan KI ke pasien. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi tipe-tipenya endometriosis ada superficial peritoneum endometriosis ya. Jadi tidak bisa nampak pada saat kita lakukan USG. Ini biasanya kita lakukan laparoskopi. Nah, serbukan-serbukan ya, implan endometriosis sekitar lapisan peritoneum ya, dengan TPS ya bisa. Nah, yang bisa nih varian endometrioma, ini khas banget nih kalau kita lihat di abdominal USG aja udah bisa ya, apalagi kita pergunakan yang transvaginal ya. Kalau kita lihat secara laparoskopi ini seperti ini ya. Nah, kalau di endometriosis, nah ini sebenarnya kalau kita mau melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan yang sangat teliti ya dengan transvaginal sonografi ya, itu biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan dengan sliding sign itu ya. Jadi kalau kita gerak-gerakkan ini, nah ikut tidak bisa mobile itu ya, kemungkinan jadi atau kita pada saat pemeriksaan kapum regulasi itu biasanya terasa
rasanya kaku gitu. Atau anamnesis, biasanya ini sering ibunya pada saat melakukan hubungan suami istri rasanya nyeri. Ya. Gitu. Nah ini jadi lagi ada ya. Coba lagi ada deh. Nah hilang lagi. Jadi panel A ini adalah endometriosis ya. Endometriosis yang nempel dari dinding paru kanan ya. Panel B ini ada endometriosis intensif dengan ada usus rahim dan ini ada perlekatan ya, perlekatan di dinding posterior ya, yang posterior ya, harus hati-hati ya. Yang panel C lesio endometriosis peritoneum ya, panel C. Yang D ada endometrioma nih, kalau misalnya pecah itu biasanya bisa coklat ya. Sedangkan panel E adalah nodul pada kandung kemih ya. Hati-hati nih kalau kita melakukan pelepasan plika di psikoterina di situ. Nah, kita tanyakan pada pasiennya gitu kan, ada nyeri pelvis, apakah ada gejala-gejala dysmenorrhea, ya, apakah gejala-gejala yang non ginekologi misalnya, nyeri pada saat kencing gitu ya, hematuri, ya, rectal bleeding gitu ya. Kalau dia menjawab salah satunya saja, dia menjawab ya gitu ya, kita perlu melakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi kita misalnya bisa lakukan pemeriksaan dalam ya, yang pada di IE itu gimana ya, jadi apa enggak pada saat kita periksa pada kapundulasinya gitu ya. Ini juga kita lihat apakah ada nodul di vaginanya, apakah ada massa gitu ya, ada massa, apakah ada pada kelainan patologis misalnya. Nah kalau itu baru kita mencurigai adanya suatu endometriosis. Ya kalau itu kita curigai, kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Nah, biasanya kita pilihkan dengan transvaginal paling gampang. Kalau bila perlu kita pergunakan MRI. Ya, kita lanjutkan ke itu. Ya, endometriosis harus dipertimbangkan ya pada individu dengan tanda atau gejala siklik dan non siklik. Ya, dysmenorrhea, dyspareunia, ya, perdarahan dari anus, ya, dengan nyeri atau hematuri. Ya, level pelayanannya kalau kita mendiagnosa bisa di tingkat primer, sekunder maupun pelayanan yang tersier. Laparoskopi disertai pembuktian histopatologi sudah ditinggalkan dalam menegakkan diagnosis endometriosis ini ada di konsensus tahun 2024. Nah ini sekarang pilihan pengobatannya apa saja sih yang tersedia ya di sini. Ya. Nah kalau kita upaya meningkatkan diagnosis endometriosis ya, yang pertama harus melakukan ya peningkatan pengetahuan tentang endometriosis ya. Ada kesepakatan gitu di antara dokter-dokter ya yang menangani endometriosis ya, memberikan ya bagaimana gejala-gejalanya harus ditingkatkan, memberikan penyuluhan tentang gejala-gejala gitu ya, memperbanyak publikasi ya, dan memperbanyak penjelasan-penjelasan tentang hubungannya endometriosis dengan infertilitas ya. Nah ini pengobatan awal ini ya, jadi kita harus bertanya yang pertama pada pasien-pasien yang datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri gitu ya, yang kita curigai endometriosis, dia tuh pingin hamil apa enggak, apa dia pingin mengobati nyeri saja gitu, nyeri atau, nah ini yang susah ya, kalau dia pingin hilang nyerinya, pingin hamil juga, nah itu yang belum ada obatnya seperti itu ya. Nah kalau dia memang pingin hamil gitu ya, kalau pengen hamil, nah ini arahnya itu yang pertama itu memang di konsensusnya adalah inseminasi intrauterin. Gitu. Nah kalau misalnya gagal, nah, arahnya ke lebih dia. Ini adalah bagan penanganan endometriosis. Yang sebelah kiri ini untuk yang asimptomatis dan yang sebelah kanan untuk yang simptomatis. Ini adalah ringkasan diagnosis dan penanganan endometriosis. Adanya satu atau lebih dari gejala yang terkait dengan endometriosis seperti gejala umumnya yaitu nyeri haid yang parah, nyeri saat berhubungan seks,
atau setelah berhubungan intim, ada infertilitas, nyeri panggul, kemudian perdarahan menstruasi yang berat. Gejala yang kurang umum yaitu gejala usus seperti sembelit, diare, nyeri buang air besar, kelelahan yang parah, sakit punggung, kesulitan tidur, sakit kepala, alergi. Jika kesuburan merupakan prioritas saat ini, maka konsultasikan dengan spesialis kandungan. Pertimbangkan rujukan ke multidisiplin bila ada keluhan-keluhan yang lain, ke tim manajemen nyeri. Ini adalah alur penanganan secara detailnya menurut Australian Living Evidence Guideline tentang endometriosis 22 Mei 2025. Ini adalah tahapan first line terapi dan second line terapi. Saat ini terdapat data ekstensif yang mendukung penggunaan Dienogase jangka panjang dalam pengobatan endometriosis. Pada endometrioma ovarium, terapi Dienogase mengurangi ukuran lesi. Setelah 5 tahun pengobatan Dienogase, kadar estradiol rata-rata 28 pg per mililiter tetap berada dalam rentang terapeutik, yaitu 20-50 pg per mililiter, sehingga meminimalkan risiko kehilangan massa tulang. Direkomendasikan agar agonis GnRH digunakan untuk mengurangi nyeri terkait endometriosis, meskipun bukti tentang dosis dan durasi pengobatan terbatas. Agonis GnRH harus digunakan sebagai lini kedua karena profil efek sampingnya. Bersama dengan agonis GnRH, terapi tambahan hormon harus dilakukan. Dianggap dapat mencegah kehilangan massa tulang dan gejala hipoestrogenik. Ini adalah penanganan gangguan perdarahan dengan pemberian Dienogase 2 mg. Yang sebelah kiri untuk gangguan perdarahan awal kurang dari 3 bulan. Yang sebelah kanan adalah gangguan perdarahan selama terapi lebih dari 6 bulan. Ini adalah sebuah bagan perjalanan pasien seumur hidup, menyeimbangkan manajemen nyeri dan keinginan kesuburan. Dimulai dari menstruasi yang berat dan nyeri, kemudian pemberian obat NSAID, terus kompres dengan air panas, dan seterusnya. Sebuah ringkasan wanita dengan endometriosis dan nyeri. Apakah ingin untuk melahirkan, punya anak? Maka jalur sebelah kiri. Bila ya, segera treatment fertility. Pilihan yang kedua, ya tapi tidak segera. Dan yang ketiga, tidak sekarang. Ini adalah ringkasan pemberian terapi. Oral progestin, COCP, GnRH, HANT, kemudian IUD, dan seterusnya. Ini adalah ringkasan keseluruhan materi. Yang pertama tentang presentasi secara klinik, kemudian modalitas diagnosis, sehingga didiagnosa sebagai endometriosis, lalu dilakukan manajemen medis, terus emerging teknologis dan surgical management. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.